Berlatar belakang di sebuah perkomplekan rumah RT 10 RW 16, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan keluarga kecil yang nampaknya sangat bahagia. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Sang ayah bernama Jay, istri tercintanya bernama Jess nggak pakai non limit, dan kedua anaknya bernama Molly dan Poppy. Malam itu Jay sedang menemani kedua putri tercintanya bermain boneka, karena sebentar lagi Jay akan berangkat bekerja malam itu juga. Diketahui si Jay ini merupakan pria pekerja keras yang tak kenal waktu. Ia berjanji kepada istri dan anak tercintanya setelah pulang bekerja nanti akan meluangkan waktu untuk keluarganya. Namun dari arah luar rumah terdapat seseorang yang berjalan menuju rumah mereka. Dan ketika Jay sedang mengambil minum, terlihat sosok misterius itu sedang mengawasi di balik jendela. Sementara si Jay yang sedang mencari buku cerita di lantai 1, lagi-lagi terlihat sosok bayangan melewati jendela dengan sangat cepat. Namun Jay tidak menghiraukannya. Ia pun mencoba berniat untuk memeriksa mobil. Siapa tahu buku cerita anaknya itu berada di dalam mobilnya. Namun saat membuka kunci pintu rumah, Jay lupa membawa kunci mobilnya. Jadi ia harus masuk kembali untuk mengambilnya. Saat akan kembali keluar, tiba-tiba pintu rumahnya sudah terbuka. Dan tiba-tiba deui terdengar suara benda pecah dari arah dapur. Dengan cepat, Jay segera mengecek asal suara itu. Betapa terkejutnya si Jay ketika melihat istrinya sudah tergeletak dan tak sadarkan diri di samping salah satu putrinya. Sang anak pun mengatakan ada apa dengan ibu. Tak berselang lama, Jay mendengar suara teriakan dari putrinya satu lagi yang sedang berada di kamar. Ia pun segera menuju ke arah kamar atas sambil membawa pisau dapur. Dengan perlahan-lahan, Jay mulai masuk dan menemukan sang anak sedang ketakutan yang bersembunyi di kolong kasur. Saat Jay akan menarik anaknya keluar, tiba-tiba sosok misterius itu sudah berada di belakangnya. Kemudian sosok itu pun mulai menghajar Jay hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika si Jay sudah tersadar, tiba-tiba dirinya malah berada di tempat lain sambil ditutup kepalanya menggunakan karung goni. Terlihat tempat itu seperti bunker bawah tanah. Di sana Jay juga tidak sendiri, terdapat 3 orang lain yang sudah ada di tempat itu. Karena panik, Jay pun berusaha kabur. Namun sayangnya usahanya itu gagal karena tangan Jay terikat dengan tali besi. Kemudian ketiga orang itu mulai memperkenalkan dirinya. Si cewek bernama Cat, ini orangnya, dan 2 orang pria bernama Adam dan Paul. Namun terlihat kondisi Paul sudah sangat memprihatinkan dibandingkan mereka bertiga. Sepertinya si Paul ini sudah mendapatkan siksaan dari sosok yang membawanya ke tempat ini. Jay yang masih kaget dan panik plus khawatir akan istri dan kedua anaknya di rumah, ia pun mencoba membuka ikatan yang ada di tangannya. Namun sama saja ikatan itu terlalu susah untuk dibuka. Maka dari itu Cat mencoba menenangkan Jay. Ia mengatakan bahwa si penculik hanya mengincar mereka berempat. Ia tidak akan mengincar keluarga Jay di rumah. What's your name? This place bad as it looks, man. Kemudian adegan pun akan menampilkan masa lalu di mana kita diperlihatkan pada seorang bocah bernama Dominic nggak pakai Toretto. Jika dilihat-lihat, Dominic ini seperti sedang menjadi tawanan karena dirinya diperlakukan sangat tak manusiawi oleh seorang pria dewasa yang bernama Credence. Di sini nama Credence kita panggil saja Creed supaya teriut nyebut namanya. Namun Creed mengatakan kalau kedua orang tua Dominic tidak menyayangi Dominic. Maka dari itu Creed lah yang akan mengurus dan merawat Dominic saat ini. Kemudian pada suatu saat ketika Dominic berniat kabur dari tempat itu, dirinya malah kapergok oleh si Creed. Namun beruntung Creed tidak sadar bahwa Dominic berniat kabur. Maka dari itu ia pun mengajaknya makan bersama. Namun si Dominic tidak mau makan, sehingga hal itu membuat Creed marah hingga menusuk salah satu paha si Dominic menggunakan garpu. Father, I'm sorry. Are you? Dominic yang ketakutan pun meminta hampura dan langsung memaksakan makan bersama saat itu juga. Singkat cerita, malam pun poek ketika Dominic sedang menemani Creed bermain catur. Di sini si Creed kembali memarahan terjelas karena Dominic tidak menghiraukan pertanyaannya. Di saat yang bersamaan penyakit Creed kambuh sehingga mengharuskannya untuk pergi ke toilet. Nah, pada kesempatan itu dimanfaatkan Dominic untuk kabur dari rumah Creed. Ketika sudah berhasil keluar dari rumah, Dominic malah ingat kalau orang tuanya tidak sayang kepadanya dan tak peduli dengan kehadirannya. Sehingga Dominic pun memutuskan kembali masuk dan menuruti semua perintah
perintah dari si Creed. Bahkan Dominic juga mau merawat Creed saat penyakitnya sedang kambuh. Selama tinggal bersama Creed, Dominic dilatih dan dididik untuk menjadi pria yang kuat dan kejam. Bahkan Creed menyuruh Dominic menusukkan pisau ke sebelah bahunya yang sudah terluka. Yeah. I want you to stab it. Kembali ke masa sekarang, di mana Jay mencaci dan menghina seseorang yang menculiknya lewat kamera CCTV di ruangan itu. Di sini, Cat mencoba memperingatkan kepada Jay untuk tetap tenang, dan jangan gegabah demi keselamatan mereka semua, karena dengan Jay bertingkah petakilan akan mengundang si penculik datang untuk menyiksa mereka semua. Tak berselang lama, muncullah si penculik itu. Melihat badannya saja, Jay sudah mulai takut karena penculik itu memiliki badan yang lebih besar daripada Jay sendiri. Dengan beraninya, si Jay mencoba menanyakan keadaan istri dan anak-anaknya pada si penculik itu. Namun si penculik itu hanya diam saja dan tidak berkata sedikit pun. Kemudian si penculik itu malah terkesan main-main hingga membuat Jay semakin kesal. Karena si penculik ini tidak akan menyiksa mereka sepenuhnya, melainkan ia akan menyuruh mereka untuk saling menyiksa. Pertama, ia menyuruh si Cat untuk menguliti tubuh Paul yang sudah penuh dengan luka. Cat pun menuruti perintah tersebut. Kemudian si penculik itu pun menyuruh kepada Jay untuk bergantian dengan Cat. Namun Jay tidak menuruti perintahnya. Dengan beraninya, si Jay malah melawan si penculik itu dengan cara menyayatkan pisau itu ke salah satu lengannya. Namun sayatan itu tidak terasa apa-apa bagi si penculik, hingga pada akhirnya penculik itu malah menyiksa balik Jay. Akibat dari kelakuan si Jay yang berani melawan, Cat harus menerima hukumannya, di mana penculik itu memaksa Cat untuk memakan kecoa. Setelah itu Jay meminta hampura karena akibat ulahnya Cat yang harus menanggungnya. Namun si Jay tidak ada kapok-kapoknya. Ia terus berusaha keluar dari sana dengan memotong ikatannya menggunakan potongan silet yang ia temukan di tubuh kecoa. Adam yang melihatnya mencoba memperingati Jay agar tidak bertindak gegabah lagi. Namun Jay tidak peduli dengan perkataan itu. Saat penculik itu muncul, Jay langsung menyerangnya dan berusaha berlari keluar dari ruangan itu. Namun sangat disayangkan, dirinya harus gagal lagi sehingga membuatnya dimasukkan kembali ke ruangan. Dan kini tangan Jay diikat menggunakan rantai. That's great. We just need to be clever. Kemudian si penculik itu memberikan kunci borgol kepada si Adam. Setelah itu ia menyuruh Adam untuk menyiksa Jay. Dengan terpaksa Adam pun menurutinya. Ia memukul kepala Jay menggunakan gagang kampak hingga membuatnya pingsan. Tak merasa cukup begitu saja, si penculik menyuruh si Adam lagi untuk memaku kedua telapak tangan Jay ke tembok. Ya, daripada dirinya yang dipaku, Adam pun menurutinya, hingga Jay pun harus merasakan sakit yang amat-amat nyeri. Singkat cerita, ketika sudah tersadar, Jay berusaha melepaskan paku yang tertancap di tangannya. Namun kondisi dari pikiran Jay kini mulai terganggu, di mana ia berhalusinasi seolah-olah ia melihat istri tercintanya. Namun Jay tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mencari tahu siapa sih orang yang sudah membuatnya tersiksa seperti ini. Tiba-tiba Paul berusaha ingin mengatakan sesuatu, namun dirinya sulit berbicara karena mulutnya yang sudah dijahit oleh penculik itu. Dengan sekuat tenaga, Paul membuka mulutnya itu dan hanya mengatakan satu kata saja, yaitu kuda. Hingga pada akhirnya beliau pun harus tewas saat itu juga karena banyaknya luka membuatnya kehabisan darah. Right on his head. I saw it. Where's next? Namun beruntungnya Jay berhasil memahami apa yang disampaikan oleh Paul sebelum tewas, dan kini Jay sudah tahu siapa sebenarnya si penculik tersebut. Kemudian adegan pun dibawa kembali ke masa lalu, di mana saat itu Jay remaja sedang berkemah bersama ketiga temannya. Ternyata ketiga temannya itu adalah si Cat, Paul, dan Adam. Pada malam itu mereka sedang bersantai sambil menikmati api unggun. Namun tak berselang lama, tiba-tiba muncul seorang anak tak dikenal yang membuat mereka kaget dan ketakutan.
Ternyata anak yang datang itu adalah si Dominic, di mana pada saat itu kedatangannya hanya untuk bergabung bersama Jay dan yang lainnya. Di sini mereka mau menerima pertemanan Dominic, namun Dominic harus menuruti perintah-perintah gila dari mereka terlebih dahulu. Karena Dominic adalah anak baik dan polos yang mengharapkan ingin berteman dengan mereka, ia pun mau-mau saja menurutinya. Setelah itu perintah dari masing-masing mereka dilakukan. Si Cat yang memaksa Dominic memakan kecoa, Adam yang menaburkan banyak cacing ke atas wajah Dominic, hingga mereka menyuruh Dominic masuk ke rumah tua menyeramkan di tengah hutan. Namun alangkah tolol bin polongo, saat si Dominic masuk, mereka malah berlari meninggalkannya di rumah tersebut. Nah, dari adegan masa lalu ini pastinya kalian sudah tahu siapa penculik itu sebenarnya. Shit! Nah, jadi di sini terkuaklah sebuah fakta yang sangat membangkekan. Sekitar 20 tahun yang lalu, Jay dan ketiga temannya pergi berkemah di suatu tempat. Di tempat itu mereka bertemu dengan Dominic yang saat itu keadaan keluarga Dominic tidak seharmonis keluarga Jay dan yang lainnya. Sialnya, saat Dominic ingin berteman dengan Jay dan yang lainnya, mereka malah meledek atau ngebully si Dominic habis-habisan, hingga mereka meninggalkan Dominic di sebuah rumah yang dikenal angker oleh warga sekitar. Ternyata rumah angker itu terdapat penghuni yang merupakan pria tua, yaitu si Creed. Nah, sejak saat itulah Dominic hidup bersama Creed yang malah terkesan sebagai tawanannya. Akibat ulah Jay dan ketiga temannya membuat Dominic harus ditahan dan hidup bersama Creed di rumah angker itu. Bullshit. Setelah Dominic beranjak dewasa, ia melihat berita di koran bahwa yang sebenarnya orang tua dari Dominic sangat khawatir dan terus berusaha mencarinya. Padahal Creed mengatakan kalau kedua orang tua Dominic tidak menyayanginya. Jadi selama ini ia sudah dibohongi. Namun kabar dari orang tua Dominic sudah tewas dibunuh dan tidak lain tidak bukan pelakunya adalah si Creed sendiri. Seketika Dominic emosi dan mencoba menyerang Creed, namun dirinya tidak mampu melakukannya. Hingga akhirnya Dominic pun meminta maaf kembali. Namun Creed yang sudah terlanjur emosi, ia pun langsung menghajar Dominic dan menggantungnya di atas air mendidih. Saat sudah terpojok, tiba-tiba penyakit Creed kembali kambuh. Kemudian Dominic pun langsung memanfaatkan momen itu. Ia berhasil melepaskan ikatannya dan memasukkan Creed ke dalam air mendidih hingga dirinya tewas mengenaskan. Setelah itu, Dominic yang sangat dendam membara kepada Jay, Cat, Adam, dan Paul mulai melatih dirinya menjadi pria yang kuat demi membalaskan dendamnya. Those that abandon you at the evil hours. Kembali ke ruangan penculikan. Kini mereka yang sudah tahu siapa penculiknya dan apa penyebabnya ia menculik mereka, lantas si Jay pun mulai mengajak Cat dan Adam untuk meminta maaf kepada Dominic. Namun si Adam yang keras kepala, dirinya tidak mau meminta maaf karena ia merasa si paling benar. Kemudian Jay mulai berteriak memanggil Dominic dan muncullah si Dominic dengan membawa senjata beraliran listrik. Tanpa ragu, Jay langsung meminta maaf atas apa yang dilakukannya dulu bersama ketiga temannya. Namun Dominic tidak peduli dengan permintaan maaf itu. Ia malah menyuruh Jay menyuntikkan cairan laba-laba ke telinga Cat, sama seperti apa yang Cat lakukan pada Dominic di masa lalu. Please don't. Setelah itu, Dominic berniat akan menyiksa si Paul. Namun setelah tahu kalau Paul sudah tewas, Dominic pun keluar dari ruangan dan menandai foto Paul. Kemudian Dominic kembali masuk ke ruangan. Kini ia menyemprotkan darah ke tubuh Jay. Setelah itu, ia memasukkan ulat ke dalam mata si Adam dan kembali menyiksa Jay. Cat yang melihatnya pun tidak tinggal diam. Ia berusaha mengejek si Dominic seperti yang dilakukannya dulu, hingga membuat si Dominic teringat kembali masa-masa suram itu. Tidak tahan dengan pikirannya, Dominic pun keluar meninggalkan mereka. Tanpa ia sadari, ia meninggalkan pisaunya di ruangan itu, sehingga Jay langsung menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatan pada tangannya dan tangan si Cat. Kemudian mereka mencoba membantu Adam yang masih menahan rasa sakit akibat sebelah matanya dimasukkan ulat. Ya, dengan terpaksa, Jay harus mencongkel mata si Adam menggunakan pisau tersebut.
Sementara Dominic sendiri sedang mengamuk terjelas karena pusing 7 keliling akibat teringat kembali dengan kejadian kelam di masa lalunya. Sementara di sisi lain, ketika Jay, Cat, dan Adam sedang duduk berkumpul, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip, yang mana Dominic akan segera muncul. Di sini Jay berniat meminta maaf agar bernegosiasi dengan Dominic, namun tetap saja si Adam yang heras beheng dan tak terima, ia tetap tidak mau meminta hampura. Kemudian si Adam mencoba merebut pisau yang dipegang Jay. Jay pun mencoba menghalangi niat Adam, hingga menyebabkan si Adam tewas tertusuk pisau tepat mengenai congorna. Stop it! Setelah Adam tewas, Cat berusaha memberitahu suatu hal kepada Jay. Jadi pada 20 tahun yang lalu, saat Jay meninggalkan tempat perkemahan, terdapat pihak kepolisian yang menanyakan keberadaan Dominic kepada Cat. Namun saat itu Cat berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada seorang anak yang bernama Dominic di perkemahannya. Nah, setelah cerita itu, Cat juga berniat akan menikam Jay dengan pisau yang digenggamannya. Namun tiba-tiba Dominic muncul dari arah belakang yang langsung menyandra si Cat. Jay terus berusaha meminta maaf dan membujuk Dominic agar tidak membunuh Cat, hingga pada akhirnya Dominic pun sempat luluh. Namun rasa dendam yang besar dan masih membara membuat Dominic kembali emosi dan tetap akan membunuh Cat. Melihat hal itu, Jay mencoba menyerang dengan menusuk punggung Dominic. Namun lagi-lagi tidak berasa baginya. Saat Jay akan menusuk yang kedua kali, Dominic pun langsung berbalik arah dan pisau itu malah menusuk perut Cat hingga membuatnya sekarat. Tanpa rasa ragu atau kasihan sedikit pun, si Dominic malah meneruskan tusukan di perut Cat dan mengambil organ dalamnya. Hingga pada akhirnya, Cat pun harus tewas mengenaskan. Setelah itu, Dominic menyuruh si Jay agar segera membunuhnya. Namun Jay memilih kabur dari tempat itu. Dominic pun tidak tinggal diam, ia pun mencoba mengejar Jay yang sedang berusaha membuka pintu keluar. Sehingga adegan pengejaran dibalut dengan baku hantam pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Jay berhasil mengalahkan Dominic. Kemudian ia segera pergi dari tempat itu. Namun baru beberapa meter berjalan, ternyata Dominic masih hidup dan masih mengejar Jay dengan sebuah pisau di tangannya. Akan tetapi si Dominic tidak langsung menyerang Jay. Ia kembali menyuruh Jay untuk membunuhnya. Namun Jay tidak mau melakukan hal itu, sehingga membuat Dominic marah dan menyerang Jay. Bahkan ia mengancam akan menyerang istri Jay dan menjadikan kedua putri Jay sebagai anak angkatnya. Mendengar perkataan Dominic barusan membuat Jay sangat emosi hingga ia menusuk Dominic berkali-kali. Akibat tusukan bertubi-tubi, pada akhirnya membuat Dominic sakaratul maut. Melihat hal itu, Jay pun segera pergi meninggalkan Dominic. Jay kembali pulang diantar oleh pihak kepolisian dengan kondisi tubuh yang sudah mendapatkan penanganan medis. Alhamdulillah, Jay sangat senang karena dirinya bisa bertemu kembali dengan anak dan istri tercintanya di rumah. 10 tahun berlalu, terlihat kedua putri Jay, yaitu Poppy dan Molly, sedang berkemah bersama teman-temannya. Dan bisa dilihat lokasi kemahnya sama percis di mana lokasi saat Jay remaja bertemu Dominic. Namun di sini Molly tidak menikmati perkemahan itu karena ia takut jika sang ayah mengetahuinya. Mungkin sang ayah akan marah mengetahui tempat itu. Poppy sebagai anak pertama yang mengetahui perasaan adiknya pun malah mengejeknya karena sifat Poppy dan Molly ini sangat berbeda. Yang mana Molly bersifat kalem dan tidak ingin berniat macam-macam, sedangkan Poppy sebaliknya, ya bisa dibilang nehner alias nakal. Malam itu ia penasaran dan ingin mengunjungi rumah yang dulu tempat ayahnya disekap dan disiksa. Di situ Molly melarang kepada Poppy untuk mendatangi tempat tersebut karena sampai saat ini jasad Dominic belum ditemukan. Jadi ada kemungkinan si Dominic masih hidup berkeliaran di area perkemahan, sehingga membuat mereka harus berhati-hati. Yeah. Dude, but that's not all.
Tak berselang lama, terdengarlah suara misterius dari arah pepohonan. Salah satu teman mulai mengajak Poppy dan Molly segera pergi dari sana. Namun Poppy yang sok berani menolak pergi, ia malah terus menatap ke arah asal suara tersebut. Dan tiba-tiba muncul sosok bertopeng dari arah belakang yang langsung menyergap mereka. Dan film pun anggesan. Mungkin film ini sepertinya tidak memberi kita simpati pada karakter apapun karena menunjukkan bahwa calon korban adalah bagian dari rencana balas dendam yang sadis. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan, tapi itu adalah kelemahan. Hargai perbedaan dan jangan jadikan alasan untuk meremehkan seseorang yang hanya menilai dari luarnya saja. Jika kalian pernah direndahkan oleh seseorang, masih ada keluarga yang selalu mencintaimu dan menyayangimu. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dataran rendah mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. 5, 4, 3, 2, 1, Bapak Hansip. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.